belum. Sekarang. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang berbahagia, dirahmati Allah juga. Gimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kaifal hal? Itu pertanyaannya, bagaimana keadaannya? Kaifal hal? Jawabannya alhamdulillah. Kita ini di Arab, mestinya bahasanya Arab ya. Ya, kita di Madinah, di negara Arab, kita berbahasa Arab. Sehat semuanya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Pada pagi hari ini, tepatnya di hari Ahad, kita bisa berkumpul kembali di halaman Masjid Nabawi. Tidak kurang suatu apa, kita masih diberikan umur, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah memberikan kita umur sampai hari ini, kita masih bisa menikmati indahnya ciptaan Allah, bumi, langit dengan segala isinya. Terutama kita bisa berada di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kira-kira hikmahnya apa Bapak Ibu? Kita diberi umur oleh Allah itu tentu ada sebab, ada tujuan. Karena hampir setiap waktu, hampir setiap detik bahkan, itu ada orang-orang yang dipanggil memenuhi panggilan Allah, yaitu meninggal dunia. Okay? Makanya di Masjid Nabawi ini hampir setiap selesai sholat pasti ada sholat apa? Sholat jenazah. As-sholatu alal amwat yarhamukumullah. Itu maksudnya adalah ajakan untuk sholat jenazah. Jadi kalau meninggal di sini itu nikmat Bapak Ibu. Ya, kalau di Indonesia itu ada yang meninggal pagi langsung dikuburkan saat itu. Ada yang meninggal sore, kadang malah diinapkan. Tetapi kalau di sini ada orang meninggal selalu dibawa pas waktu sholat. Jadi kalau meninggalnya jam 10, nanti pas zuhur dibawa ke masjid. Yang meninggalnya mungkin zuhur, asar atau maghrib dibawa ke masjid. Artinya berarti selalu disolati oleh jamaah sholat. Itu nikmatnya, didoakan oleh banyak orang. Jadi itu satu nikmat yang luar biasa. Allah memberikan kita kesempatan dan umur hidup ini, sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan dikatakan, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukura. Allah itu yang memberikan kita kehidupan. Diciptakannya ada langit bumi, bahkan juga ada waktu siang dan malam, berjalan bergantian terus. Tujuannya apa? Liman arada ayyadzakara. Pertama, agar manusia itu selalu ingat Allah. Tidak boleh melupakan Allah Bapak Ibu. Walaupun dunia itu indah, bagus, tetapi tidak boleh melupakan yang menciptakan dunia. Kita itu boleh menikmati dunia, boleh memiliki dunia, ya. Tetapi jangan sampai dunia ini membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting Bapak Ibu. Makanya panjenengan
oleh Allah diberikan nikmat-nikmat yang sampai tidak bisa menghitung, saking banyaknya. Ini yang sering kita lupa. Padahal Allah menciptakan kita itu tujuan pertama agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah diutus, diantaranya adalah mengajarkan kita dan mendidik kita bagaimana setiap gerakan kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita bangun tidur, kemudian kita biasanya kalau bangun tidur terus kemana Bu? Ke kamar mandi, masuk kamar mandi, keluar lagi, kemudian sholat. Setelah itu mungkin ibu-ibu ke dapur, ada nyuci, ada jemur, kemudian keluar rumah, naik kendaraan, ya turun dari kendaraan, kemanapun, kemudian masuk ke pasar dan seterusnya. Dari mulai bangun tidur sampai kembali ke tidur, Rasulullah mengajarkan kita pasti ada doanya. Betul nama Batan? Pasti ada doanya. Dari mulai doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami, yang menghidupkan kami setelah tidur panjang semalaman, yang digambarkan oleh Allah dengan sebuah kematian. Ini. Kemudian dihidupkan lagi, dibangunkan lagi. Kemudian kita bergerak, masuk kamar mandi ada zikirnya, keluar juga zikir. Keluar rumah juga ada zikir, masuk rumah, naik kendaraan dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya kita hidup itu memperbanyak zikir kepada Allah. Malaikat, makhluk-makhluk yang mulia itu tidak lepas selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, malaikat-malaikat, termasuk apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi makhluk yang dimuliakan Allah, dicintai oleh Allah, maka banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita, memberikan nikmat kita, memberikan hidup kita, agar kita berzikir, ingat kepada Allah. Lalu yang kedua, arada syukura, agar manusia itu bisa selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah berbuat baik kepada kita, bagaimana kita juga bisa berbuat baik kepada Allah. Itulah makna secara mudahnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai dunia yang ada ini membuat kita lupa. Karena Allah menjelaskan bahwa ada nikmat yang lebih baik daripada dunia ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Maka di dunia itu mencari apa berarti Bapak Ibu? Kalau Allah katakan akhirat itu lebih baik daripada dunia, berarti hidup di dunia mencari apa? Mencari akhirat, ya kan? Di dunia jangan mencari dunia, karena di dunia itu sudah Allah siapkan semuanya. Yang belum kita dapatkan adalah akhirat. Nah, itulah yang mestinya menjadi tujuan hidup kita. Maka seorang muslim Bapak Ibu dalam hidup itu pentingnya memiliki dua. Pentingnya memiliki dua hal. Apa itu? Punya orientasi dan punya motivasi. Dua hal untuk mendapatkan dua hal. Apa? Yang pertama adalah untuk mendapatkan cintanya Allah, dan yang kedua untuk mendapatkan ridhonya. Jadi ini yang paling penting yang harus difahami oleh setiap muslim. Hidup itu harus memiliki orientasi, tujuan. Sehingga kita ini kemana, mau apa, itu tujuannya jelas. Allah menggambarkan dalam surat Al-A'raf, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku, sholatku, ibadah apapun, perjuangan apapun, pengorbanan apapun, itu adalah bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Itulah maknanya ibadah. Maka ibadah itu adalah mengucapkan ucapan, melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan cintanya dan ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Kita diberi mulut bisa mengucap, kita diberi panca indera semuanya ini, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, tujuannya juga agar kita bisa bergerak. Nah, orang yang beribadah kepada Allah adalah bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya, gerak-geriknya, itu bisa mendatangkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi orientasi kita. Dan motivasi hidup kita adalah semata-mata untuk mendapatkan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia itu sudah Allah berikan Bapak Ibu. Sebelum kita datang di dunia itu sudah Allah siapkan semuanya. Kita tidak minta, Allah memberi. Adapun Allah memerintahkan kita minta dan minta, berdoa dan berdoa, itu sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Makanya panjenengan berdoa, walaupun belum dikabulkan, panjenengan itu sudah mendapatkan apa? Pahala. Berdoa lagi belum dapat, jenengan sudah diberi pahala. Berdoa lagi. Lah kapan Allah itu akan memberikan? Ketika waktunya sudah tepat, maka baru Allah akan mengabulkan. Jadi Allah itu pasti mengabulkan doa setiap mukmin. Dalam hadis dikatakan, ya, Innallah istajaba liman da'a, atau dalam hadis mengatakan idza da'al mu'min istajaba. Ketika seorang beriman itu berdoa, maka pasti Allah akan mengabulkan. Nah, dari sini bisa diambil satu ilmu bahwa ketika orang yang beriman itu berarti dia betul-betul menyembah kepada Allah. Ketika dia orang yang beriman, dia itu mengakui bahwa Allah sebagai sesembahan. Dan dia berdoa. Berdoa itu artinya benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang beriman, dia itu mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dikabulkan doanya. Ini yang harus panjenengan yakini. Panjenengan yakin nggak Bapak Ibu? Kalau doa panjenengan itu pasti dikabulkan? Yakin. Karena yang menyuruh minta, yang menyuruh berdoa itu Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Cuma manusia itu kadang tidak sabar. Kita itu kadang tidak sabar. Bahkan seringnya kita itu tidak sabar. Pengennya minta langsung dikabulkan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau boleh digambarkan yang namanya berdoa itu seperti orang menanam pohon. Seperti orang menanam pohon. Orang menanam apa langsung panen? Yang namanya tanaman itu ada yang mungkin panennya 1 bulan. Ada yang panennya mungkin 2 bulan. Ya. Nah, kalau orang nanam jati berapa tahun coba? Jadi kalau bapak-bapak apalagi yang sudah pensiun ini kok sekarang nanam jati, jangan berharap tahun depan mau tak panen untuk umroh. Itu salah, Pak. Ya berarti tak tanam nanti cucuku yang panen gitu. Iya, karena tanaman jati itu jangkanya panjang. Tapi kalau nanam tanaman yang cepat dipanen juga ada. Lah doa itu seperti itu. Bayangkan ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Doanya kan pasti dikabulkan. Betul ya? Tetapi cara Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim itu ada kalanya diberikan saat beliau itu masih hidup. Bahkan ada doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan untuk generasi setelahnya, untuk anak keturunannya. Ini satu contoh di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim yang berdoa, Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ketika Nabi Ibrahim dulu dengan keluarganya dan istrinya itu datang ke Mekah, doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan limpahkanlah rizki. Nah, pada saat Nabi Ibrahim ada, ya, Arab belum terasa aman. Ekonomi atau rizkinya pun juga masih sangat-sangat sulit. Ya. Bahkan sampai pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW,
Mekah termasuk Madinah ini juga belum ada tanda-tanda terkabulnya doa itu. Bayangkan Rasulullah ketika bisnis atau dagang saat itu harus keluar jauh, ya, ke Syam namanya, atau Syria, kan jauh. Nah, sekarang ini ibaratnya duduk di rumah, ya, itu didatangkan rezeki yang melimpah. Toko-toko semuanya terbuka dengan mudahnya. Kemudian Allah buka tanah yang tandus ini, ternyata kemudian mengandung minyak yang luar biasa, ya, sehingga dari hasil minyak itu kemudian bisa mencukupi tidak hanya untuk kebutuhan Arab saja, tetapi sampai ke Indonesia. Jenengan kemarin waktu Ramadan pernah mendapat korma dari Mekah enggak Bapak Ibu? Pernah kan? Di masjid-masjid itu banyak ya, terutama di Al-Irsyad, itu kan kiriman. Dari mana itu coba? Apa dari Jepang? Dari Amerika? Enggak kan? Nah, artinya kesejahteraan Arab ini sampai dirasakan oleh umat Islam di penjuru dunia. Zaman dulu belum dikabulkan oleh Allah, belum terasa seperti itu. Tetapi belakangan ini Allah kabulkan yang luar biasa. Artinya berarti doa seorang Nabi Ibrahim saja disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan setelah ratusan tahun. Inilah yang harus kita yakini Bapak Ibu. Asal kita berdoa itu pasti husnudzon saja, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kapankah terkabulnya itu? Allah sendiri yang tahu waktu yang tepat, waktu yang pas, yang sekiranya itu nanti akan bermanfaat untuk kita yang berdoa. Jadi jangan sampai kita bersuudzon. Makanya kan ada orang, saya ini kurang apa ya, sholat sudah, puasa sudah, tahajud juga sudah, ya, minta sama Allah kok sampai sekarang belum ya dikasih. Maka ketika ada orang seperti itu Bapak Ibu, apalagi ini diceritakan ke orang lain, hilang tadi sholat yang sudah lama dilakukan, tahajud yang sudah dia sering lakukan, hilang semuanya karena dia riakkan ibadahnya kepada manusia. Ini mestinya biarkan itu menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita itu menanamkan dan menumbuhkan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa setiap yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kita dapatkan. Kalau tidak kepada kita, mungkin Allah akan mengabulkan untuk anak kita. Kalau tidak anak kita, Allah akan berikan kepada anak cucu kita. Misalnya panjenengan berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya sekeluarga bisa umroh lagi, ya. Ada kalanya langsung Allah kabulkan, panjenengan langsung merasakan itu, setahun 2 tahun bisa berangkat lagi. Atau mungkin disimpan oleh Allah doa itu, yang berangkat siapa? Anak cucu panjenengan. Atau yang berangkat itu nanti, ya, keturunan-keturunan kita. Yang penting mintalah yang baik-baik di dunia ini kepada Allah. Kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan amal, kaitannya dengan akhirat. Jangan sampai kita hidup di dunia ini melupakan Allah. Ini celaka. Bahkan bisa menyebabkan kita masuk neraka Bapak Ibu. Na'udzubillah min dzalik. Melupakan Allah maka itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Allah berfirman di surat Yunus ayat 7 dan ayat 8. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar. Orang-orang yang tidak ingin ketemu dengan aku. Panjenengan rindu enggak kepada Allah? Panjenengan itu kangen enggak ketemu dengan Allah Bapak Ibu? Benar. Tandanya orang kangen, orang rindu itu kan harus ada. Kalau 2 tahun orang tidak mudik, kemudian kepingin mudik, itu kan ada tandanya. Ya. Nah kalau kita ini mengaku cinta Allah dan rindu kepada Allah, harus ada tandanya. Tandanya adalah mencintai, ada rasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan dengan bekal. Makanya Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan aku. Padahal nikmat bertemu Allah itu mengalahkan nikmat-nikmat yang lain, termasuk surga itu kalah. Ketika nanti kita bisa melihat Allah secara langsung. Karena Allah menjanjikan dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebaikan berupa surga. Bahkan masih Allah tambahkan, yaitu bisa melihat wajah Allah secara langsung, Bapak Ibu. Kita ini kepingin ke Raudhah, ya, padahal Nabi sudah meninggal ya. Hanya kepingin ke Raudhah dulu tempat sholatnya Nabi. Kemudian kepingin lewat makamnya Nabi saja sampai berebut-rebut. Sampai kita nggak berhasil sampai hari ini kan. Itu saking senang kita kepada Nabi. Itu baru nabinya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih nikmat. Dan panjenengan itu diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Maka di surat Al-Kahfi ayat terakhir dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah Tuhannya, syaratnya mudah, falya'mal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Beramallah amal yang soleh, jangan menyekutukan Allah. Ikhlas hanya untuk Allah. Seperti kita ada di Madinah ini untuk melaksanakan ibadah umrah, jangan karena sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita umrah ini bukan besok, tetapi sejak kita berangkat dari rumah, insya Allah niat kita kan niat umrah, Bapak Ibu. Jadi pahala sudah Allah berikan. Seperti ketika kita mau mendatangi sholat jamaah di masjid, ya, memang sholatnya adalah setelah iqamah, betul ya? Tetapi sejak panjenengan wudhu dari hotel, itu niatnya kan mau sholat jamaah, termasuk langkah-langkah dari hotel ke masjid, itu bagian daripada ibadah karena sholat jamaah. Makanya itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua diperhitungkan oleh Allah. Langkah-langkah kita itu bisa menjadi penghapus dosa. Langkah-langkah kita itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hidup ini bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada ayat di surat At-Taubah ayat 24. Di sana peringatan yang sangat luar biasa dari Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Disebut semuanya oleh Allah. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau sampai orang tua mereka lebih dicintai, anak-anak mereka lebih dicintai, kemudian saudara-saudara mereka lebih dicintai, istri-istri mereka lebih dicintai, keluarga besar mereka lebih dicintai, kemudian harta mereka lebih banggakan, usaha perusahaan mereka, bisnis mereka lebih mereka khawatirkan kalau sampai rugi atau bangkrut, tempat tinggal rumah mereka lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasul, dan juga daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah. Jadi orang Islam itu jangan sampai ya mencintai apa yang dia miliki, dari mulai keluarga besar, ada orang tua, anak, cucu, dan lain sebagainya, mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Maka ini akan membuat kita celaka. Di ayat yang ke-8 Allah menegaskan, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke neraka. Na'udzubillah. Dan ini sangat banyak Bapak Ibu orang-orang yang hidupnya itu di rumah, ya, nggak kemana-mana, ke masjid tidak, pengajian tidak, silaturahmi tidak, ya karena rumahnya bagus, kumpul dengan keluarganya, makan tercukupi semuanya, mau kemana saja bisa. Ini fakta yang ada, banyak seperti ini umat Islam. Jadi nggak punya orientasi akhirat, tidak punya motivasi akhirat, tidak ada. Ini padahal rumahnya bagus, fasilitasnya lengkap,
Mau ke masjid itu saking gampangnya, motor ada, kalau toh gerimis payung ada, kalau toh harus pakai mobil ada, ya. Tapi nggak pernah kuat kakinya untuk melangkahkan itu. Di rumah saja. Karena apa? Alasannya lah capek bekerja. Nah kalau sudah seperti itu, bedanya apa hidupnya dengan binatang, Bapak Ibu? Binatang itu jangan lihat itu yang namanya ayam contohnya ya. Pagi keluar dari kandang. Kemudian sore balik lagi ke kandang. Apa yang dicari oleh ayam itu ketika dia keluar dari kandang? Cuma dua saja kan? Makanan dan pasangan. Betul nggak? Cari makan, cari pasangan. Malam balik lagi ke kandangnya. Nah, orang-orang hidup di dunia itu banyak yang seperti itu. Pagi keluar kerja, cari kerja, cari uang alasannya. Sore pulang lagi. Jadi aktivitas hidupnya itu keluar ke tempat kerja, pulang, keluar, pulang. Tahu-tahu pensiun, tahu-tahu tua. Nah, tahu-tahu pensiun, tahu-tahu tua. Jadi dalam pikirannya nggak ada mencintai Allah, mencintai Rasul. Bagaimana kita itu meningkatkan ibadah kita, bagaimana kita menyempurnakan agama kita, nggak ada. Alasannya sibuk, sibuk dan sibuk. Habis waktunya. Ini bukan celaka lagi Bapak Ibu. Itu hidup jurusannya ke neraka. Ini. Silakan baca di surat Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah itu akan memasukkan surga orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Sementara ya orang-orang kafir yang hidupnya mereka itu ya'kulun wa yatamatta'un. Makan dan senang-senang. Jadi konsepnya orang kafir itu perut dan bawah perut. Udah itu aja. Yang penting hidup itu kenyang, hidup itu senang. Dan itu akan masuk neraka Bapak Ibu. Jadi masuk neraka itu saking gampangnya. Di rumah saja kumpul dengan keluarga, ya nggak kemana-mana bisa masuk neraka kan? Itu masuk neraka. Jadi orang beriman itu ya dia punya tenaga, punya pikiran, punya fisik, gunakan untuk beramal soleh. Punya harta, gunakan untuk amal soleh. Itulah kehidupan yang mengarah kepada surga seperti itu. Ada orang sehat, ada orang hartanya banyak, haji tidak, umrah tidak, sedekah tidak, wakaf tidak. Lah untuk apa hartanya? Padahal ayatnya tadi dikatakan kalau kamu lebih mencintai keluargamu, anakmu, cucumu, ya, hartamu, rumah tempat tinggalmu lebih kamu cintai, ya wes, tunggulah saatnya. Artinya bahwa Allah itu meninggalkan, Allah membiarkan, tidak memberikan rahmat, tidak memberikan berkah atau ridho. Ini celaka yang luar biasa. Maka inilah kenapa masjid-masjid di tempat kita itu kosong. Padahal sekitarnya itu adalah rumah umat Islam semuanya. Apalagi di perumahan Bapak Ibu. Saya katakan perumahan, kenapa? Orang-orang yang hidup di perumahan itu berarti kan jelas ya standar hidupnya. Fasilitasnya, mereka orang yang punya semuanya, tidak ada yang kelaparan. Tapi masjid kosong. Padahal setiap waktu dipanggil oleh Allah, hayya ala sholah, ayo sholah, datang ke masjid. Untuk apa? Hayya alal falah, biar kamu bahagia, biar kamu sukses. Tapi yang sholat jamaah berapa banyak? Enggak banyak. Mana cintanya kepada Allah? Mana cintanya dengan rumah Allah? Enggak ada. Inilah yang menjadikan kita itu tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan barokah dari Allah. Tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini, kalau kita ingin mendapatkan kesejahteraan dunia, maka tergantung kita mau apa tidak. Minta kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan perjalanan umroh kita ini pun bagian kita itu ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umrah itu mahal apa murah Bapak Ibu? Termasuk haji itu mahal apa murah? Sangat murah. Bayangkan Rasulullah mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah.
haji mabrur itu balasannya apa? Surga. Padahal semahal-mahalnya haji reguler itu paling 36 juta. Panjenengan beli Innova berapa ratus juta? Panjenengan beli Avanza berapa ratus juta? Avanza yang baru mungkin 260 juta ya. Itu jenengan sanggup untuk membelinya. Padahal itu belum tentu kendaraan bisa menyelamatkan panjenengan. Tapi yang namanya haji umroh hanya puluhan juta, tidak sampai ratusan juta. Orang merasa berat. Berat. Surga itu Allah buat murah. Hanya segitu Allah siap pengganti dengan surga. Nah inilah karena apa? Tidak ada cintanya kepada Allah. Kapan mau jenengan umroh? Lah nantilah mau ganti kendaraan dulu, mau nambah rumah dulu, mau nambah tanah dulu. Dunia terus yang dipikirkan. Jadi akhiratnya tidak pernah terpikirkan. Ini kerugian yang sangat besar Bapak Ibu. Makanya jenengan mumpung di sini minta, ya. Kemudian pulang nanti bagaimana? Sampaikan kepada anak-anak. Kamu nanti kalau ingin punya rezeki, langsung kamu pikir tentang haji dan umroh. Ini. Karena itulah yang bisa menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi yang punya kemampuan seperti itu. Tetapi surga itu bisa didapatkan dengan kita mentaati Allah setiap hari. Jadi jangan hanya semangat di masjid itu ketika di Madinah Mekah saja. Nanti sepulang dari umroh kemudian terus kembali lagi seperti sebelumnya. Ini berarti tidak ada perubahan. Maka umroh ini bukan tujuan. Alah yang penting sudah umroh saja. Jangan. Tetapi umroh itu hanya jadikan sebagai wasilah, sebagai motivasi bagaimana saya bisa lebih baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kita umroh ini kan hanya ke masjid, ke masjid, ke masjid. Nanti di rumah tetap dihidupkan seperti itu Pak. Apalagi jenengan pulang nanti yang biasanya jarang ke masjid, sekarang jenengan bercita-cita, saya ingin azan di masjid terus. Gitu. Saya ingin mengabdi untuk masjid, rakyat yang nyapu, rakyat yang ngepel, membuktikan saya cinta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan saya, tenaga saya, ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Tanda kalau orang itu mencintai Allah, maka dia mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Di dunia ini Allah punya rumah berupa masjid-masjidnya. Nggak pernah didatangi. Gimana ngaku cinta Allah? Di rumah, di dunia ini banyak majelis ilmu, nggak pernah didatangi. Apalagi yang sepuh-sepuh kadang nyun sewu, kenapa kok nggak pernah kelihatan di masjid? Cucu, padahal cucunya nggak ngapa-ngapain, tapi selalu disalahkan. Nggak pernah pengajian Pak, aduh cucu. Aduh, jadi cucu terus yang jadi korban, ya. Padahal sebetulnya itu bukan cucunya, karena dia saja menyibukkan diri dengan cucu. Jadi bapak-bapak itu kalau ingin mendapatkan ridho Allah, sholat yang benar Pak. Ini, sholat yang benar. Karena sholat yang benar itu bisa merubah pribadi kita menjadi baik, merubah akidah kita, merubah nasib kita. Jenengan percaya nggak Bapak, terutama Bapak ini, bahwa kalau jenengan itu memperbaiki sholat, rizki dan nasib jenengan akan diperbaiki oleh Allah? Yakin? Yakin. Baca di akhir surat Toha. Nggak saya sebutkan ayatnya biar jenengan nyari sendiri. Nah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kata Allah. Salatlah dan perintahkan salat kepada keluargamu. Jadi tidak hanya kita diperintahkan salat, bahkan keluarga kita hidupkan salat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ajarkan, perintahkan keluargamu sholat. Kalau ada orang kemudian alasannya, ya Allah saya sibuk, ya Allah saya capek karena kerja. Allah katakan, saya tidak butuh kerjaanmu, saya tidak butuh uangmu. Bahkan aku yang memberi rizki. Nahnu narzukuk, aku yang memberi rizki kamu. Bahkan kamu butuh apa saja, minta apa saja tak kasih. Saya hanya minta sholat. Lah kenapa kamu tidak mau? Wal akibatul littaqwa, dan akhir yang baik, husnul khotimah,
itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang siap selalu dimanapun kapanpun dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hambanya dunia, bukan hambanya harta, bukan, tetapi menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makanya bagaimana kita hidup ini memiliki dua untuk mendapatkan dua. Orientasi dan motivasi yang itu untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu, ini pengajian untuk sementara karena ini diikuti oleh jamaah kita juga yang di Cilacap ya. Nah, mudah-mudahan semuanya baik yang di Madinah, yang di sini maupun yang dimanapun saudara-saudara kita jamaah yang mengikuti pengajian pada hari ini semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan doa-doa baiknya, diampuni dosa-dosanya. Yang sudah umroh, pengen umroh lagi dikabulkan, yang belum umroh pun Allah mudahkan untuk bisa bersama-sama bisa ke tanah suci untuk menjalankan umroh, terutama juga yang haji mudah-mudahan dilancarkan semuanya urusannya. Dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rizkinya rizki yang melimpah, yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada acara selanjutnya.